يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh Masjid Jami' Rahmatan lil Alamin, para pengurus TKM, para orang-orang tua yang kita doakan di bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Ini bulan haram terpanjang 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan terpanjang. Dimulai kapan Ustaz? 9 Mei yang lalu. Berakhir nanti 6 Agustus masuk 1 Safar. Selama bulan haram ini jangan sengaja berbuat dosa. Jangan. Karena semua perbuatan dosa di bulan haram dilipat gandakan ganjarannya. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua mara bahaya. Saudara-saudara kita di Lembah Anai, kalau dengar kata-kata Lembah Anai itu identik dengan rumah makan. Rata 53 korban meninggal. Beberapa orang masih dalam pencarian. Yang paling naas 13 orang adik-adik kita lulus SMK di Depok, berwisata tur ke Subang Ciater, pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Mari kita banyak bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat umur. Satu lagi kita doakan khusus jamaah Marala yang akan pergi haji tahun ini. Semoga perjalanannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Manasiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air dalam keadaan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini jamaah tertua yang kemarin diterima secara khusus, yaitu Mbah Harjo dari Ponorogo, umur 110 tahun. Masya Allah. Ini rahasia haji itu panggilan Allah. Haji itu panggilan Allah. 110 tahun, Masya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ustaz, apakah itu tamu khusus? Tidak, antri dia. Masya Allah. Antri Pak. Dan ditakdirkan Allah 110 tahun baru sampai di Madinah kemarin. Masya Allah. Tahun ini dibatasi haji termuda 15 tahun. Di bawah 15 tahun tidak dianggap istitoah. Bapak punya uang, sudah nabung, dapat porsi, syarat pelunasan haji tahun ini, mulai tahun ini ketat. Ada syarat namanya istitoah. Apa itu istitoah? Dapat surat dari rumah sakit resmi bahwa Anda sehat jasmani dan rohani. Kalau ada gangguan kejiwaan, tidak dianggap istitoah. Apa itu tanda gangguan kejiwaan? Salah satunya suka ngebohong. Itu tidak dianggap. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ustaz, selama 3 bulan ke depan,
ulama menyebut bulan-bulan haram. Inna iddatasyhur indallah isna asyara. 1 tahun dalam bilangan Allah ada 12 bulan. Kita coba. Bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal. Kalau sudah Rabiul Awal gampang Ustaz. Berarti berikutnya Rabiul, Jumadil. Nah, sudah 6 bulan. Itu pertama dulu. Apa itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 bulan. Berikutnya Ustaz, 7, 8, 9. Ada dalam satu rangkaian doa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 7, 8, 9. 10, 11, 12 bulan-bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Di antaranya 3 bulan yang paling panjang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau 2024 1 Zulqa'dah 9 Mei. Sudah tidak ada perbedaan? Tidak. Sejak 1 Syawal kita sama, maka sampai Idul Adha masih sama. Insyaallah Idul Adha kita Ahad 16 wukuf di Arafah Ahad 16 Juni 2024. Dan Idul Adha kita Senin 17 Juni 2024. Kalau Idul Adha hari Senin, berarti hari Tasyrik Selasa, Rabu, Kamis. Yang biasa puasa sunnah, nanti hari Senin berikutnya baru mulai. Sempurna. Ulama menyebutkan bulan-bulan haram identik dengan bulan-bulan istiqomah. Pak, tolong Pak, 3 bulan ini sampai 6 Agustus Pak, jangan sengaja bikin dosa. Enggak Pak Ustaz, Ramadan kami jaga dengan baik, Syawal kami jaga dengan baik. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana ini pegang Quran? Ya. Boleh dibantu yang pegang Quran. Biasanya itu ada yang suka baca. Ada mic-nya. Tolong dibantu mic-nya. Pertama buka Quran. Surat, nama suratnya surat Hud. Surat yang ke-11. Nama suratnya surat Hud. Surat ke-11 ayat 112 113. Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 112 113. Ya, dibantu dibaca, minimal baca terjemahannya. Ada mic, ya, maka biasa ada anak muda di sini, ada Ustaz. Minta tolong mic-nya Pak. Siapa yang bisa baca minimal terjemahannya? Ya, oh sana. Itu dari Turki itu tolong ya. Maksudnya turunan kidul ya, Masya Allah. Silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la taqrabu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi awliya'a thumma la tunsarun. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu.
dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Sadaqallahu alazim. Secara umum, kata-kata istiqomah dalam Al-Quran lebih banyak bentuknya pernyataan. Contoh, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tapi kali ini ayatnya bentuknya perintah. Fastaqim. Bapak-bapak, ini level Nabi, orang terbaik, dipilih oleh Allah, masih diperintah oleh Allah. Fastaqim. Tetaplah engkau Muhammad berada di atas jalan yang benar. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa ketika ayat ini turun, beberapa sahabat agak berteriak, "Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul." Nabi kaget, ada apa dengan kalian? Ternyata rambut Nabi yang hitam mengkilap keluar uban di rambutnya. Masya Allah. Apa kata ulama? Inilah ayat yang paling berat yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi. Jadi bukan ayat poligami yang paling berat. Fastaqim, tetaplah engkau berada di atas jalan yang benar. Bapak-bapak, dari hari Ahad sampai Ahad, setiap sholat bisa saf pertama. Dari hari Ahad sampai hari Ahad tidak pernah ngomongin aib orang. Bu, dari Ahad sampai Ahad tidak pernah ngomong. Betul? Tidak mungkin lah. Wanita itu cuma tiga. Kalau nggak punya duit, ambil apa? Duitnya dikit, paling ambil. Kalau duitnya banyak, nyemol. Masya Allah. Karena duitnya banyak. Tapi kalau nggak punya duit, tapi nggak ada ibu-ibu di sini. Ya, sebelah sana Cipondo lah sedikit, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, mohon maaf nih, untuk istiqomah ada satu kaidah yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Istiqomah tidak bisa sendirian. Satu rumah puasa Ramadan kuat, tapi selesai Ramadan cuma bapak yang puasa. Satu rumah makan berat. Allah perintahkan, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang taubat dengan. Apa maknanya? Istiqomah butuh teman. Istiqomah butuh kawan-kawan. Istiqomah butuh berjamaah. Gak mudah sendirian, Pak. Sendirian itu rapuh. Sandal jepit aja ada pasangan. Kamu sama siapa? Depan itu ada ATM. ATM bersama. Kamu sama siapa? Makanya mohon maaf yang duda. Buka fikir 5 mazhab. Hukumnya apa? Makruh, dibenci sama Allah. Kalian menzolimi para janda-janda muda. Masya Allah. Kalau wanita janda itu sudah nasib. Karena wanita
kalaupun dia tidak menikah, dia ditanggung nafkahnya oleh 5 pria. Kakeknya kalau masih ada, ayahnya kalau masih ada, paman-pamannya kalau memang ada, saudara laki-lakinya kalau ada, dan yang terakhir ponakan laki-laki. Wahai ponakan laki-laki, jika ada tantemu sampai tua dia tidak menikah, dari gajimu, dari pendapatanmu, dari usahamu ada hak tantemu. Itu wanita. Tapi pria tidak boleh menduda. Tidak boleh, Pak. Bapak cari fikih manapun, tidak boleh menduda. Saya pernah ngomong begini, ada orang Demokrat protes, Ustaz jangan berlebih. Kenapa? Pak SBY itu menduda. Kau usah kita bahas. Gibah. Kita selesaikan dulu di jamaah. Tadi ngomongnya DKM jangan dulu bikin program yang lain. Selesaikan duda-duda di sini. Apalagi duda keren itu sholat subuhnya di masjid. Duda keren itu sebulan pasti minimal sekali khatam Quran. Dan duda keren itu optimis. Jangan merasa tidak mampu, tidak berarti. Tiap hari putar lagu lawas. Saya paling tidak suka lagu lawas yang sedih-sedih. Ya, makanya saya punya tetangga orang Medan, saya samperin dia. Saya beli kasetmu itu. Kaset yang mana itu? Edisi Tonga itu. Hidupku yang sengsara penuh dengan yang apa lagu itu sudah tua pasti. Cari teman, ya. Istiqomah tidak mungkin sendirian. Istiqomah itu butuh teman. Maka apa kata Allah di ayat 113? Apa kata Allah? Wala tarkanu, jangan kamu condong, jangan kamu cenderung, jangankan ikut follow, jangankan DM, condong saja pada orang-orang zalim. Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Itulah kenapa Pak Said tidur itu gigih. Nggak boleh Ustaz, kalau zohim harus kita lawan. Masya Allah. Tapi ngeri-ngeri sedap Pak. Mungkin zaman Pak Jokowi, Pak Said itu aman-aman. Tapi kalau zaman tentara presiden, hati-hati Pak Said. Masya Allah. Beda tentara Pak. Jangan kamu condong pada orang yang zalim. Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Masya Allah. Buka hadis. Ini hadis masuk dalam silsilah hadis sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tabrani. Apa kata Rasulullah? Nabi SAW berucap, ini hadis masyhur. Kata Nabi, Al-mar'u ma'adini khalilihi. Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian, man yukhalil, dengan siapa dia berkawan. Hari ini kita baru tahu, ternyata kawan itu, teman itu kuat sekali pengaruhnya pada kita. Kita dengan saudara kadang gak suka, tapi dengan teman hati-hati berkawan, hati-hati berteman.
Kata Nabi, "Falyanzur," perhatikanlah, "man yukhalil," dengan siapa kau berkawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau punya kawan suka ngobrol, gak sempat kita baca Quran. Kenapa? Ngobrol terus. Kita punya kawan, makan terus, susah kita baca Quran. Kita butuh teman, apalagi teman yang soleh. Ya Allah, Pak, kita ini tak tahu siapa di antara kita yang lebih baik. Kita ini di antara kita tak tahu siapa yang paling diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Kalau kita punya kawan yang baik, jangan ditinggalkan. Karena kawan yang baik, Pak, kalau di hari kiamat dia lebih dulu dihisab, dia lebih dulu diampuni, dia lebih dulu dimasukkan ke surga. Dia akan berkata kepada Tuhannya, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob." Allah beri dia kesempatan. Ada apa? Aina fulan, aina fulan, aina fulan. Dia akan berkata, "Ya Rob, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan." Allah tanya, "Kenapa?" "Dulu pernah duduk satu majelis denganku. Dulu pernah sama-sama membantu anak yatim fakir miskin denganku. Dulu pernah menolong para duda-duda terlantar." Masya Allah. Kata Allah, "Ada apa dengan mereka?" "Aku rindu ya Allah." Allah perintahkan, jemput mereka dan bawa mereka ke dalam surga bersama denganmu. Apa kata ulama? Teman yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kawan-kawannya. Maka kalau kau punya teman soleh, kau punya teman lebih baik darimu, jangan pernah meninggalkannya. Sekarang mari kita lihat definisi teman yang terbaik. Masya Allah, Quran memberikan itu. Silakan Pak. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Quran surat An-Nisa ayat 69. Maka An-Nisa ayat 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الفضل من Wa man 69. Wa man yuti'illah. 69. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Dalam ilmu tafsir, ini ayat ini adalah tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Itu yang membuat kita agar jadi orang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan pada kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau beri mereka nikmat. Nikmat apa? Istiqomah. Siapa mereka? May yuti'illaha wa rasulah. Orang yang senantiasa taat pada Allah dan
Siapa? An-Nabiyyin, para nabi. Rasanya kita nggak mungkin level ini. Yang kedua, As-Siddiqin, orang-orang pencinta kebenaran. Gerak dia kalau lihat kemungkaran. Yang ketiga, Asy-Syuhada, orang-orang yang sampai mati syahid di jalan Allah. Kemarin kita mendengar salah satu tokoh pers nasional, Profesor Dr. Salim Said, mengembuskan napas terakhir di RSCM. Pagi ini akan disolatkan dan akan dimakamkan. Kita doakan semoga Allah ampuni khilaf salahnya, diterima amal ibadahnya, dan keluarganya diberikan pahala dengan kesabaran atas musibah yang menimpa mereka. Bapak-bapak, sampai level Nabi gak mungkin, tapi kita bisa level yang kedua. Apa itu? As-Siddiqin, orang-orang pencinta kebenaran. Maka di surat At-Taubah ada ayat bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah bersama ma'as-shadiqin, dengan orang-orang yang benar. Masya Allah. Bapak-bapak, Bu, teman yang baik bukan kita sakit dia datang tolong, kalau kita susah dia datang berobat, bukan cuma itu Pak. Teman yang paling baik Pak, walaupun kadang kita berbeda pendapat, walaupun kadang kita agak pro kontra, tapi teman yang baik adalah teman yang tidak pernah mendustakan kita. Tidak ada yang lebih perih, tidak ada yang lebih sakit kecuali teman dekat menikam dari belakang. Agar makan tanaman. Sahabat karibku. Dulu ada syair, ada yang hafal syair ini? Kau yang mulai, kau yang berjanji. Apa judulnya itu? Kegagalan. Yang terhafal tahu, tua itu. Di Sumatera Utara ada kantor partai, gambar presiden sudah tidak ada, cuma ada gambar Ma'ruf Amin. Ditanya oleh wartawan sama orang-orang partai itu, mana gambar presiden? Apa kata mereka? Jatuh, Masya Allah. Padahal tidak ada angin masuk di situ. Begitulah sebuah persahabatan, sama-sama berjuang. Pada akhirnya, kata orang Melayu, dulu loyang, sekarang panci. Dulu sayang, sekarang benci. Butet Kartanegara buat pameran di Jakarta. Sebelum masuk, orang-orang kaget. Ada foto lelaki tinggi kurus dengan hidung yang panjang. Begitulah, Bapak-bapak, Pak, dalam sejarah, mari kita lihat sejarah. Dalam sejarah, Pak, orang yang dapat gelar tidak pernah bohong itu pertama Rasulullah. Dia diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang diberi gelar Nabi As-Siddiq itu adalah Abdurrahman ibnu Khufafa, panggilannya Abu Bakrin. Itu orang yang selalu membenarkan apa saja yang datang dari Nabi. Abu Bakar orang pertama yang membenarkan, maka dia diberi gelar As-Siddiq. Yang ketiga, orang yang tidak pernah kompromi dengan kebatilan. Nabi memberi dia gelar Al-Faruq, dialah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Bapak-bapak yang nanti akan pergi haji, apalagi kloter-kloter awal,
Madinah. Indonesia punya rangkaian ibadah namanya Arba'in. Sekalipun tidak ada di hadis, tapi ini kelebihan jamaah Indonesia. 9 hari di Madinah, target 40 sholat berjamaah di Masjid Nabawi tercapai. Semua orang yang datang di Masjid Nabawi akan melewati makam Nabi. Ustaz, makam Nabi itu yang mana? Kalau kita akan lewat makam Nabi, ada 3 kotak, kiri kanan di tengah. Kotak kiri kanan tidak ada kuburan. Perhatian, kotak kiri kanan tidak ada kuburan. Yang ada kuburan yang tengah. Pertama kuburan Nabi paling atas pojok kiri. 2 kuburan Abu Bakar dikuburkan di bawah pundak Nabi. Karena itu pesan Abu Bakar, jika aku dikuburkan, dimakamkan bersama Nabi, tolong turunkan di bawah pundak Nabi. Dan ketika Umar terbunuh, dia berpesan, makamkan aku di bawah pundak Abu Bakar. Inilah 3 manusia. Cuman ini manusia yang ada di makam Madinah, di Masjid Nabawi. Bapak-bapak, Ustaz, kenapa dalam sejarah Umar lebih banyak disebut? Kita baca sahabat Nabi, pasti Umar muncul. Pertama, umur Umar lebih panjang dari Abu Bakar. 11 tahun menjadi khalifah. Imperium terkenal Persia ditaklukkan oleh Umar. Rustum dilululantakkan oleh Umar. Romawi, Yahudi, Nasrani, ya, diusir dari Palestina. Cuman Umar, manusia pertama, dengan doa Nabi kepada Umar, dia memerdekakan Palestina. Sampai-sampai Umar ketika masuk ke Palestina, masuk ke gereja-gereja, kanisa-kanisa, Umar menangis. Tengkuknya dipukul oleh Ubaidillah bin Zur'ah, orang yang lebih senior dari Umar masuk Islamnya. Kenapa kau menangis Umar? Apa kata Umar? Masuknya dia di gereja-gereja Palestina. Gereja-gereja Palestina modelnya kayak gini, Pak. Wajah hiasan-hiasan. Ya, salib masih banyak. Tapi di gereja itu banyak sekali rahib-rahib, pendeta-pendeta yang khusyuk berdoa. Umar menangis. Kata Ubaidillah, kenapa kamu menangis ya Umar? Umar kemudian membacakan ayat yang sangat masyhur. Apa ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa lanjutannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka kekal di dalam api neraka dan mereka lah seburuk-buruk makhluk. Masya Allah. Ustaz, kenapa Umar masyhur? Umar didoakan Nabi dengan satu doa, dan doa ini dipakai oleh Umar setiap dia hadir di majelis. Kalau ada orang yang menasihati selevel Ibnu Abbas walaupun masih kecil, Umar tetap berdoa berikut ini. Apa doanya? Pak, doa ini sebenarnya Bapak hafal, tapi jarang dipakai. Doa ini dibacakan, semoga anak-anak kita bisa hafal. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Tolong PKM tulis doanya, nanti jamaah bisa. Ini doa luar biasa, Pak. Pak, kita hadir di majelis ini, yang ceramah ini bukan malaikat, Pak. Boleh jadi yang penceramah ini ada salahnya. Maka Umar selalu berdoa, ya Allah,
kepada kami yang benar itu benar. Kalau dari tausiah, dari ceramah, dari khutbah, kalau itu benar, rizkikan kepada kami ikut selalu dengan kebenaran. Tapi tunjukkan pula kepada kami dari tausiah, dari ceramah, dari khutbah, kalau ada yang salah, kalau ada yang batil, rizkikan kepada kami meninggalkan kebatilan. Masya Allah. Jadi bukan like in dislike, bukan suka dan tidak suka. Umar itu prinsipnya benar atau sama. Benar kita ikuti, salah tinggalkan. Itulah sebabnya dia diberi gelar Al-Faruq. Tapi segagah-gagahnya Umar, sebenar-benarnya Umar, tetap saja tunduk pada Kapolda. Masya Allah. Tunduk pada Kapolda. Tidak bisa. Amr bin As itu Pak, masuk Islamnya hampir mirip dengan Umar. Termasuk orang-orang yang belakangan masuk Islam. Pagi-pagi dia datang ke rumah Umar, ketuk pintu. 3 kali dia ketuk pintu, 3 kali dia salam, tidak dibuka pintu oleh Umar. Dia dengar-dengar sedikit-sedikit, kok ada wanita yang ngomel gitu, Masya Allah. Akhirnya dia putuskan pulang saja. Ketika dia baru berbalik, Umar buka pintu. Mada bika ya Amar, ada apa denganmu ya Amar? Masya Allah, ya Amirul Mukminin, sebenarnya saya ingin melaporkan kelakuan istrimu. Seminggu ini dia marah-marah terus. Tapi setelah saya ketuk pintumu, kayaknya juga orang rumah marah-marah ya Masya Allah. Ternyata Amirul Mukminin juga kena semprot, Masya Allah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kalau ada istri Pak marah-marah, gak usah kita bantah, gak ada gunanya. Kita gak akan pernah untung berdialog dengan mereka itu. Ya. Berapa kosakata yang Bapak miliki? Gak banyak Pak. Mereka jangan diajarkan. Kalau di acara resmi, mereka kaku bersambutan. Di acara resmi, mereka kaku pidato. Tapi kalau di rumah, entah dari mana ilmu itu. Nggak pernah kursus public speaking. Tapi kalau di rumah, Masya Allah, sampai kita hafal mukadimahnya, ya, pendahuluannya, dan kita tahu ini Masya Allah. Wanita itu kalau sudah ngomong di rumah Pak, itu kayak mereka baca Quran 30 juz Pak. Masya Allah. Entah dari mana mereka belajar itu. Ya, apa kata Umar kepada Amr bin As? Bersabarlah dengan keluargamu, karena tidak ada orang yang lebih capek, lebih letih mengurus kita dan anak-anak kita kecuali keluarga. Amr bin As baru sadar, setegas-tegasnya Umar, tapi kalau sudah diberikan arahan oleh Kapolda, tunduk Umar. Masya Allah. Betul Bu? Cuma di masjid bapak-bapak berani teriak, awas pulang ke rumah. Saya sampai baca buku-buku. Dari mana mereka belajar itu? Ini yang ceramahnya juga sama, pulang ke rumah. Itu yang namanya Mama Dede, bukan cuma di sosial. Di rumah kita juga banyak Mama Dede, Masya Allah. Kadang-kadang kesalahan kita cuma satu, salah naruh handuk Pak. Apa salahnya dia ambil handuk dijemput? Itu akan menjadi mukadimah Pak. Masya Allah. Memang ayah dari dulu tidak pernah menghargai Mama. Mama udah bilang kalau handuk jangan tak beri kasur. Memang Mama itu Papa tidak pernah menghargai. Dulu juga menikah cuma 2 gram emasnya. Ya Allah, 20 tahun yang lalu baru dia ingat. Masya Allah. Wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan.
Dan ketika Anda masih di depan Makkah, di depan Masjidil Haram, jangan langsung pulang ke hotel, ajaklah dia ke toko emas. Toko. Aduh. Insya Allah dia tidak akan lupa dengan itu. Minimal aja soal beli itu teknis. Siapa tahu ada yang tidak cocok. Setuju? Ajak dia, man. Kita lihat emas yuk. Mau dia, Masya Allah. Itu tangan dia langsung dia pegang. Ayo, ayo. Mah, lihat aja itu. Ya, Insya Allah. Ya, kadang-kadang wanita itu dia pikir kalau saya ambil kalung tidak selamanya dipakai. Kalau gelang kadang harus dibuka. Minil marba, siapkan budget untuk cincin. Kenapa cincin? Cincin itu ikatan. Ya, kalau belikan dia cincin, cincin itu mengikat utuh di jemarinya seperti utuhnya cintamu pada dia. Yang pergi haji, Masya Allah. Kalau di Cipondo tutup toko emas hari Minggu, Masya Allah. Ya, Pak, cari teman yang benar, bukan sekedar teman yang santun. Enggak, Pak, kita nggak butuh santun-santun, Pak. Kalau bohong, ya, terlalu banyak kita tertipu dengan orang santun. Ternyata, oh ya Allah, udah Pak. Kita butuh orang, walaupun kadang berbeda pendapat dengan kita nggak masalah. Yang penting dia nggak pernah berbohong kepada kita. Itu yang paling penting. Ingat, almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Semoga jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin punya kawan, punya sahabat yang soleh. Jangan tinggalkan sahabat itu. Jangan tinggalkan. Bapak saya berjamaah di sini Pak, selesai sholat tanya kiri kanan, maaf Pak Jin, nama siapa? Ingat betul-betul, Ustaz, selama saya berjamaah di Marala, Pak Haji ini kalau sholat pasti depan paling kiri. Saya hafal orangnya Pak Ustaz. Ya, hafal namanya. Semoga di akhirat kalau dia duluan masuk surga, dia akan menyebut nama kita, Masya Allah. Mari Pak, ya, jangan tinggalkan teman-teman yang soleh, jangan tinggalkan majelis yang soleh. Tapi Ustaz, di grup itu banyak banget pro kontra. Hei, yang suka gerah dengan grup WA masjid, WA JKM, apa kata Ali bin Abi Thalib? Sekeruh-keruhnya hidup berjamaah, sekeruh-keruhnya hidup berjamaah, WA grup bolak-balik jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Berjamaah itu rahmat. Makan Pak, kalau berjamaah, walau cuma dengan ayam bakar, ikan bakar. Ya, Tenang, habis itu ada yang coba. Kalau sendirian makan pedang, asik. Ingat kata Nabi, serigala hanya menerkam domba yang keluar dari kawanannya. Seperti syaitan hanya menggelincirkan kita yang meninggalkan jamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Insya Allah kita dikumpulkan bersama-sama di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Jam 5.56 ada pertanyaan, silakan. Sebentar lagi masuk syurga. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini yang mainnya duda bukan? Betul. Oh ini mah bukan duda Ustaz, bahkan 2, 3 Masya Allah. Ini koreksi aja Pak Ustaz. Siap terima koreksi.
Pak Ustadz banyak cerita ibu-ibu, cerita istri. Masya Allah. Apakah itu bukan aib Pak Ustadz? Masya Allah. Maksudnya baik aja walaupun rumahnya itu nggak baik tapi tidak ceritakan, apalagi disampaikan kepada jamaah. Koreksi ini Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi sesungguhnya bagaimana kalau kita menceritakan aib saudara kita? Masya Allah. Masya Pak Ustadz, mohon keterangan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, boleh menceritakan ibu-ibu tapi jangan sebut nama mereka. Nah, boleh menyebut para istri tapi jangan sebut istri siapa. Ya, karena itu dalam isim disebut umum. Ya, jadi dia masih nakirah, bukan ma'rifah. Jadi masih boleh. Di Quran juga banyak disebut, ya, tapi tidak spesifik. Ya, yang nggak boleh kalau sudah sebut istrinya si fulan. Kalau kisah Umar memang itu pelajaran. Ya, sahabat itu menjadi pelajaran bagi kita. Kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman cermin bagi orang beriman yang lain. Kita mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat Nabi. Bahkan banyak kitab ditulis. Contoh kitab yang paling populer, Sahabiyah Maula Rasul, wanita-wanita di sekeliling Nabi. Tidak sedikit aib para wanita itu diungkap, ditulis. Tapi itu bukan aib, itu pelajaran, kisah. Quran banyak mengisahkan Yusuf dengan Zulaikha, terang bagaimana Zulaikha menutup rumahnya, menarik gorden dan bajunya hampir tipis. Apakah itu bukan aib? Kenapa disebutkan? Karena ada pelajaran yang kita ambil. Bahkan 2/3 isi Quran Al-Qasas, kisah